Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Ini saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Saya berasal dari keluarga muslim, bapak ibu saya seorang muslim, bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video ya, menanggapi sebuah video dari seseorang yang ngakunya murtadin. Tapi seperti biasa ya, apa yang disampaikan, apa yang dikemukakan oleh para murtadin sebelumnya tidak beda jauh dengan apa yang akan disampaikan oleh seorang murtadin ini. Seperti biasa, mereka lahir dari keluarga muslim yang taat. Olehkah itu anak kiai, anak ulama, keluarga ustadz dan yang lainnya. Tapi kesaksiannya itu hanya begitu saja. Nah, sahabat ikhwan fillah, kita simak ya bagaimana kesaksian selanjutnya dari seorang yang ngakunya murtadong ini. Silakan. Saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam. Sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar. Semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan. Tahun Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura. Karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh ROM itu Register of Marriage di Singapura. Jadi dia menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia. Saat itu saya ikut ke gereja. Saya pergi ke gereja. Saya ikut menemani suami ke gereja, tapi hati saya masih mentah. Saya belum bisa merasakan hikmatnya bergereja. Pada suatu hari pulang dari gereja, kenapa saya kebelet pada saat itu. Jadi saya langsung naik ke atas ke kamar. Terus setelah menghajat saya nggak ke bawah, jadi nggak ke kamar ibu saya duduk aja di atas di kamar saya. Sampainya ibu saya manggil, ibu saya coba Iin kesini, katanya. Kenapa tuh di kamar? Saya cerita, terus saya duduk, ada apa bu? Ibu saya bilang begini, cobain apa tadi Pak Pendeta ngomong apa tadi di khotbahnya. Aduh, langsung luluh hati saya. Saat itu memang belum sepenuhnya hati ini kepada Kristus. Jadi kalau saya bicara dengan suami saya bilang Tuhan Yesus, itu hati saya udah ngenyek hati saya. Nabi Isa dipanggil Tuhan gitu. Karena kan saya dari kecil ajarannya seperti itu. Jadi belum mengenal sosok Yesus siapa sebenarnya. Walaupun saya mengaji, setiap tahun saya hatam Al-Quran sejak gadis. Kalau sudah bulan puasa itu saya kebut Al-Quran tuh biar hatam sehari sebelum Lebaran. Iya sahabat ikhwan fillah, seperti biasa ya, mereka mengakunya itu seorang murtadin.
Tapi ya wallahu alam apa benar murtadong atau kadal. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang ibu ini yang ngakunya murtadi, lahir dari keluarga muslim yang taat, malahan keluarganya sudah haji ya. Sungguh ini masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah sebenarnya. Kalau seluruh keluarganya itu orang tuanya bahkan dia sendiri sudah pernah haji. Tetapi apa yang dikemukakan ini beda dengan apa yang dilakukan ya. Dia katakan bahwa dia itu muslim yang taat, selalu memerintahkan perintahan Allah Subhanahu wa Tuhan. Dia menyebut ya, dalam bahasa lafaz Tuhan saja itu identiknya dengan orang-orang non muslim ya. Dan juga dia menyebutkan bahwa dia itu seorang yang taat ya. Kalau taat pasti akan sedikit sama dengan takwa ya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagaimana kita dengar selanjutnya bahwa si ibu ini mengatakan bahwa dia itu menikah dengan orang yang non muslim, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, mengharamkan perkawinan, pernikahan beda agama. Bukan hanya agama, tetapi negara pun melarang ya. Di Indonesia tidak diperbolehkan, tidak disahkan. Ini sungguh pengakuan atau kesaksian yang saya kira anggap nihil. Karena apa? Dia menyebutkan bahwa dia adalah muslimah yang taat, yang menjalankan perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu buktinya dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melanggar aturan agama dengan dia menikah dengan orang yang berbeda agama, juga melanggar negara ya. Dia menikah katanya di negara Singapura. Masya Allah. Dan saudara ikhwamillah, bagaimana kisah seorang yang ngakunya murtadin ini keluar dari agama Islam? Silakan kita simak. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang. Saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Ini kan wajah seperti yang saya lihat di gereja. Ini kan wajah yang sering saya lihat juga di internet kalau saya melihat siapa sosok Yesus. Semua orang juga pasti tahu ya bagaimana rupanya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diam aja. Dia cuma diam, dan itu kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka. Boom! Cahaya masuk, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya. Selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Terus masuk orang dari pintu gerbang di sebelah kanan saya, masuk orang berbaris dengan baju putih. Saya lihat semua duduk di depan dia, sujud, menyembah, berdoa. Ada yang pegang jubahnya, berdiri lagi, pergi ke sana, ke arah kanan, muter, keluar pintu sebelah sana. Pintu sebelah sana juga terbuka, bercahaya, keluar satu-satu, begitu terus mas. Dan saya lihatin orang ini, satu pun nggak saya kenalnya. Seling saya mikir Pak Pendeta, ini mungkin dikatakan Yesus. Ini dia begitu disembah sama orang di sini. Akhirnya saya mengangkat tangan saya pegang itu jubahnya Yesus yang ada di depan saya. Saya mikir orang lain harus jalan untuk menuju ke dia, sementara saya sudah duduk di sebelahnya dia. Akhirnya saya angkat tangan saya pegang jubahnya, saya terbangun seketika. Nah, baik sahabat Sri Ikhwanillah, ya jelas ya apa yang disampaikan si orang yang ngakunya murtad ini sama seperti orang-orang yang memberikan kesaksian di channel YouTube Manu Bulu ini, bahwa mereka kebanyakan itu hanya dari mimpi saja. Mimpi yang diangkat, yang diatur sedemikian rupa ya, yang akhirnya bertemu dengan Yesus katanya. Padahal kalau kita lihat bagaimana yang ada di dalam dunia maya, dunia internet itu, Yesus itu yang mana sih? Banyak sekali ya, kalau kita lihat seperti ada yang seperti ini dan banyak sekali. Tapi si ibu ini mengatakan bahwa dia bermimpi di dalam satu ruangan ada Yesus, dan juga banyak orang-orang yang berdatangan untuk menyembah, menyium, sujud, berdoa kepada Yesus. Jadi sungguh-sungguh iya, secara agama kita, agama Islam ini tidak logis ya, tidak masuk akal.
Itu hanya tanggapan dari kami ya. Apa yang disampaikan oleh seorang yang akunya murtadin ini, kami rasa dia itu bukan seorang murtadin, tapi ya wallahu a'lam. Dan sebenarnya ikhwan fillah, banyak ya sekali orang-orang yang memberikan kesaksian yang mengakunya murtadin, padahal kebanyakan mereka itu kadal, murtadin bodong, murtadong. Nah sebenarnya tidak lain, nauzubillah, jangan sampai kita atau keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita terkelabui oleh tindakan-tindakan mereka yang menyerukan para kesaksian-kesaksian palsu, kesaksian-kesaksian bohong, kesaksian-kesaksian yang dibuat drama-drama. Soalnya banyak sekali orang-orang awam, keluarga saudara kita yang melihat kesaksian ini, mereka ada condong membenarkan bahwa adanya Tuhan Yesus. Dengan meyakinkan, dengan membenarkan, meyakini bahwa ada Tuhan Yesus, berarti itu sudah terjerumus ke dalam pemurtadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu hanya tanggapan dari kami. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.